Yang saya dapatkan dari mata kuliah teologi dan komunikasi, teologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang Tuhan dan pencarian manusia akan sesuatu yang transenden. Teologi merupakan ilmu iman bahwasanya teologi memungkinkan setiap pribadi untuk merefleksikan imannya kepada Allah melalui pengalaman masing-masing. Sedangkan komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan oleh pengantar pesan dan diterima oleh penerima pesan, sehingga terjadi umpan balik. Bila proses itu terjadi, maka komunikasi dua arah sudah terjadi. Perlu kita ketahui, alasan dalam berkomunikasi adalah untuk mengekspresikan diri, menelusuri diri sendiri, memahami dunia, masyarakat, dan lingkungan di sekitar kita. Sehingga dari sini kita tahu bahwa teologi dan komunikasi sangat berkaitan erat. Karena dalam memahami teologi, yakni pencarian manusia akan sesuatu yang transenden, sangat diperlukan komunikasi di dalamnya. Karena dengan proses komunikasi, manusia dapat menyatakan dirinya secara utuh dalam hal mencari sesuatu yang transenden, yaitu Tuhan. Maka teologi dan komunikasi sangat dekat dengan bahasa. Karena tanpa bahasa kita tidak dapat berteologi dan berkomunikasi secara sistematis dan efektif. Teologi dan komunikasi sangat terkait satu dengan lainnya. Pertama, ketika Allah melakukan proses penciptaan dengan berkomunikasi terlebih dahulu, bila Allah tidak berkomunikasi, maka ciptaan itu tidak akan terjadi. Yang terpenting, Allah dan ciptaannya terhubung karena Allah berkomunikasi. Sehingga lewat komunikasi, Allah menghubungkan diri dengan ciptaannya. Teori yang paling menyentuh dan sangat berkesan bagi saya yaitu teori dari Raphael F. Maran tentang bahasa dan fungsinya. Menurutnya, bahasa dan komunikasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena dalam proses berkomunikasi menggunakan bahasa itu sendiri. Bahasa juga merupakan proses kita berkomunikasi dengan orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian melalui bahasa, kita dapat mengetahui pikiran manusia, yang dapat menjadi sarana kita untuk dapat berkomunikasi dengan mereka. Adapun fungsi bahasa menurut Raphael F. Maran terdiri dari 3, yaitu informatif, ekspresif, dan direktif. Maka dari teori ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa teologi dan komunikasi saling berkaitan dengan bahasa. Sehingga teori ini mengajak kita bahwa gereja merupakan ungkapan iman orang-orang percaya, suatu persekutuan yang dibentuk manusia untuk bersama-sama tumbuh dalam iman dan untuk menyebarkan Injil Yesus Kristus melalui bahasa yang kita sampaikan kepada sesama. Hal ini bahwa ketika berbicara komunikasi di dalam gereja, maka kita akan membahas mengenai proses pertukaran informasi dalam hubungan dan interaksi sosial, di mana kita akan saling menerima, memberi, dan saling memahami dalam persekutuan orang percaya. Gereja merupakan wadah untuk kita dapat menuangkan gagasan-gagasan atau ide-ide dalam mengembangkan pelayanan dan menjalin persekutuan antar jemaat maupun sesama dengan anak bangsa. Dari mata kuliah teologi dan komunikasi yang saya dapatkan yaitu, kita tahu bahwa komunikasi sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dari pelajaran teologi dan komunikasi mengajarkan saya bahwa sebagai calon pelayan Tuhan, berkomunikasi merupakan bagian dari aktivitas dalam berpelayanan yang tidak dapat dihindari dari sebuah pelayanan. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang pemimpin hendaknya
mempersiapkan dan memperlengkapi diri kita sedari dini, sehingga kedepannya dapat melayani dengan efektif sehingga mampu menyampaikan informasi dengan benar dan tepat. Teologi dan komunikasi mengajarkan saya untuk harus dapat berkomunikasi dengan benar. Komunikasi yang benar ialah jika kita telah ada dalam Kristus dan Kristus menjadi pusat kehidupan kita. Ketika di dalam gereja tidak ada komunikasi yang sehat, maka yang muncul adalah pertengkaran dan perselisihan. Sehingga melalui materi teologi dan komunikasi yang sudah kita dapat dalam satu semester, kita harus dapat menerapkan komunikasi yang sehat di dalam gereja, lingkungan, dan sekitar kita dimanapun kita berada. Melalui bahasa dan perilaku kita yang mencerminkan Allah.